takut untuk mengenali ruang imaji kami. Ini perlu kawan-kawan dunia muram pahami juga, ketahui sesuatu yang masih sangat jarang dikerjakan oleh kawan-kawan pegiat sastra maupun seni rupa. Boleh dikatakan saya belum membaca atau melihat ada kolaborasi antara dunia teks, dalam hal ini sastra, bersama seni rupa yang merangkum kekuatan maupun energi dari komitmen atas perkawanan dengan mereka yang berada di luar sana. Yang kerap terjadi adalah seseorang misalnya membuat buku puisi, membuat buku cerpen, kemudian karena punya kenalan seorang perupa, seorang pelukis, minta naskahnya diberi ilustrasi. Sekadar itu. Kenapa saya katakan hampir tidak pernah ada? Karena di setiap forum diskusi buku sastra yang di situ terdapat ilustrasi terhadap karya yang dibukukan, hampir tidak pernah disertakan sosok ilustrator. Itu pokok soalnya. Nah, kami di sini di tim kawan dunia muram ingin mencoba menawarkan bahwa sangat terbuka kemungkinan bertemunya proses cara berpikir dan penciptaan karya kreatif antar genre yang itu bisa ditempuh dengan cara yang beragam, dan kami kebetulan memilih ini sebagai cara yang barangkali dengan keyakinan yang cukup kuat belum dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Itu yang menjadi dasar pikiran kami. Dan misalnya bentukan apa yang tercipta, sebagaimana kita membiarkan naluri, membiarkan insting, membiarkan kemerdekaan, kebebasan, berdasarkan lagi-lagi tadi perkawanan, ada pertemuan energi yang tertangkap, yang kemudian ngeblend, ya, jadilah bentuk dan rupa. Meskipun masih mentah, bisa terlihat bentuknya, dan ke depan akan disempurnakan oleh Gilang sebagai bahan untuk pameran tunggal. Sketsa ini. Berangkat dari sketsa, ini akan disempurnakan menjadi bentuk yang lebih baik dan relate dengan teks yang menjadi inspirasi dari visualisasi ini. Apalagi Gilang barangkali mau? Ada hal baru mungkin perihal tentang si ilustrator dengan teks ya Pak. Pak Bang. Iya Mas Edeng. Jadi ternyata ketika saya pernah menjadi ilustrator, sedang mencoba untuk menjadi ilustrator, kita membaca sebuah teks-teks apa sih yang disampaikan oleh si penulis tersebut kan. Nah di sana kita coba merangkai kerangka bagaimana semua itu terwakili dengan simbol. Nah ketika itu kan secara intelektual kita berpikir bagaimana menyimbolkan maksud dari setiap teks yang ditulis sama sang penulis. Nah namun ketika melakukan seperti live seperti ini kan, notabene itu kita bahkan tidak bisa memikir rancangan seperti apa yang akan terjadi, karena teks yang dihasilkan dari tulisan sama teks yang dibacakan kemudian dibacakan, ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi nuansa-nuansa bagaimana kita untuk memvisualkan. Karena basic ilustrator kan memvisualkan. Nah ketika tadi dibacakan tentang sastranya si A, kemudian dibacakan oleh Mas Edeng dengan gaya Mas Edeng, menangkap hal itu ternyata susah untuk kita masukkan ke rel ya. Terlalu apa ya? Terlalu terbawa atas, sehingga makanya tekstur
pemilihan ini kan spontanitasnya yang terjadi tidak terangkai. Ketika teks selesai, saya juga berpikir kok jadi begini, gitu kan. Jadi mungkin salah satu kategori di mana ketika sastra yang dilantunkan ataupun ditulis itu membicarakan hal kejujuran, karena tidak semestinya kita menyamakan isi ya. Isi berbicara tentang bunga mawar, kita menyimpulkan bunga mawar. Padahal bisa juga kita menyimpulkan bulan ataupun hal-hal tersebut yang notabene tidak hanya untuk mewakili itu kan, banyak hal tersebut. Namun ketika itu kan berarti karya yang tidak jujur bagi saya pribadi ya. Karya yang tidak jujur ada karya yang direncanakan, dikonsepkan notabene, dan itu tidak real life bagi sang ilustrator tersebut. Nah, ketika seperti ini kan metode baru bagi saya pribadi juga. Metode baru, apalagi metode yang dimana secara spontanitas, dan ternyata ketika kita mencoba seperti ini, saya pun tidak tahu akan terjadi seperti ini gitu. Karena yang saya tangkap adalah bukan perihal teks seperti apa, tapi bagaimana teks itu diberikan sebuah nuansa atau sebuah dari si penyairnya atau sang seniman tersebut menyampaikan pesan dari teksnya. Oh, ternyata yang saya tangkap mungkin seperti ini dari bentuk teks yang dinarasikan tadi. Itu mungkin. Jadi memang problemnya adalah kalau penulis mungkin lebih kepada bagaimana menganalisis teks, memahami diksi misalnya, memahami rima, memahami parafrase dan seterusnya gitu loh. Tapi karena ini collab dengan perupa, kemudian juga kita disupport oleh kawan-kawan di alam semesta kan, gitu kan. Dan kemudian juga memang kita tujuan pentingnya adalah bagaimana terbangun situasi yang asik, yang kooperatif gitu kan. Kemudian juga membuka kemungkinan untuk menjadikan pergaulan ini sebagai modal proses kreatif itu tadi, gitulah. Saya percaya bahwa kawan-kawan di banyak tempat memiliki cara dan metodenya sendiri dengan kemampuan yang barangkali jauh lebih mumpuni, gitu ya. Bisa bahkan mungkin tanpa berkawan dengan mereka yang di luar sana pun bisa melakukan ini, mungkin saja gitu loh, dengan skill individunya yang sudah memadai misalnya, tanpa harus semacam transfer energi atau apa gitu kan, karena kita juga tidak sedang melakukan itu gitu. Kita bukan, misalnya ada sih, saya pernah gitu kan, saya pernah melihat ada orang melukis sambil kesurupan gitu kan. Dia memasukkan energi tertentu agar hasil sapuannya itu menjadi lebih baik misalnya. Kan ada gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan kita tidak melakukan itu. Karena itu kan apa ya? Bukan lagi perkawanan, tapi pemanfaatan saja, eksploitasi atau peminjaman, atau istilahnya ya bersifat jadi komoditas, mengkaryakan gitu loh. Mengkaryakan. Enggak. Karena sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang mudah. Bagi saya sendiri ini bukan sesuatu yang mudah. Terlihat sepele. Saya sekadar membacakan ini gitu kan. Membacakan teks puisi yang berpuluh tahun biasa saya lakukan gitu kan. Tapi kan karena konteks dan ijab kabulnya berbeda gitu kan. Maka kemudian ada beberapa hal yang perlu saya jaga juga gitu lah. Ranahnya. Saya tidak bisa misalnya over voice, over acting, atau kemudian berpikir bahwa ini harus seperti yang saya inginkan, karena saya juga harus masuk pada wilayah. Apa sih pesannya? Apa sih yang kemudian dikehendaki oleh puisi ini? Gitu. Nah, saya pikir ini upaya untuk meretas kemungkinan-kemungkinan
yang sebenarnya sangat dekat dengan diri kita sendiri. Yes. Gitu. Meski memang tidak seluruhnya punya kesempatan semacam kita, tidak seluruhnya punya semacam, saya membahasakannya peluang, bukan potensi tapi lebih kepada ya kita punya ini gitu loh. Iya. Kita punyanya ini gitu kan. Menciptakan ruang eksperimental ya. Iya, punyanya ini gitu loh. Tanpa harus misalnya kita menginginkan diri seperti pelukis-pelukis top itu gitu kan, siapa itu misalnya, atau yang pelukis legend semacam Rembrandt lah apa misalnya. Nggak seperti itu gitu loh. Kami berangkat dari apa yang kami miliki dan itu sangat sederhana. Dan kami memberikan motivasi kepada diri kami sendiri agar apa yang kami miliki bisa terjaga dengan baik dan bisa paling tidak bermanfaat untuk kami. Tuh, untuk kita. Untuk kita semua. Iya. Gitu. Gimana? Ini sudah ini ya? Dianggap cukup untuk ini ya? Mungkin cukup dulu deh. Cukup. Saya juga belum bisa memahami ini sebenarnya. Iya, saya juga Pak. Untuk apa ini? Gitu kan? Ya. Maka meski disclaimer tidak perlu diulang, saya pikir kawan-kawan dunia muram untuk menyebut kawan kami yang berada di luar dunia kita bisa memahami, juga kawan-kawan di dunia nyata, bahwa apa yang kami tempuh adalah upaya untuk mengeksplorasi harta kami yang paling sederhana menjadi sesuatu yang barangkali sedikit berharga bagi kami sendiri. Yes. Terima kasih sudah mengapresiasi eksplorasi dan perkawanan ini. Ke depan kami akan mengeksplorasi teks maupun fenomena lainnya yang masih ada kaitan dengan sastra dan seni rupa. Terima kasih kawan dunia muram. Kita akan bertemu kembali. Jangan takut